Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dini Agustina dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta dengan NIM 219905003. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika pada Universitas PGRI Madiun. Di video kali ini kita akan membahas tentang harmonic oscillation in two dimension atau gerakan harmonik dua dimensi. Di sini kita dapat mempertimbangkan gerakan partikel yang diizinkan 2 derajat kebebasannya. Kita menganggap gaya pemulih sebanding dengan jarak partikel dari pusat gaya yang terletak di titik asal dan diarahkan kembali ke titik asal. F sama dengan min K kali R dapat diselesaikan dengan koordinat polar menjadi komponen Fx sama dengan min KR cos theta sama dengan min Kx, dan Fy sama dengan min KR sin theta sama dengan min Ky. Persamaan geraknya yaitu x dot 2 plus omega 0 kuadrat x sama dengan 0, dan y dot 2 ditambah omega 0 kuadrat y sama dengan 0. Dengan omega 0 kuadrat sama dengan k per m, maka solusinya menjadi xt sama dengan a cos omega 0t min alpha dan yt sama dengan b cos omega 0t min beta. Dapat diperoleh persamaan untuk lintasan partikel dengan menghilangkan waktu t. Yt sama dengan b cos omega 0t min alpha plus alpha min beta menjadi yt sama dengan b cos omega 0t min alpha kali cos alpha min beta min b sin omega 0t min alpha sin alpha min beta, dengan delta sama dengan alpha min beta dan cos omega 0t min alpha sama dengan x per a. Maka persamaannya menjadi y sama dengan b per a x cos delta min b akar 1 min x kuadrat per a kuadrat sin delta. Kemudian kita kalikan dengan A, maka menghasilkan AY sama dengan AB per A X cos delta min BA akar A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sin delta. Kita sederhanakan menjadi AY sama dengan BX cos delta min BA per A akar A kuadrat min X kuadrat per A sin delta. Maka menjadi AY sama dengan BX cos delta min B akar A kuadrat min X kuadrat sin delta. Selanjutnya yaitu AY min BX cos delta dikalikan dengan AY min BX cos delta sama dengan min B sin delta akar A kuadrat min X kuadrat dikalikan dengan min B sin delta akar A kuadrat min X kuadrat. Kita kalikan menghasilkan A kuadrat Y kuadrat plus AY BX cos delta plus AY BX cos delta min B kuadrat X kuadrat cos kuadrat delta sama dengan B kuadrat sin kuadrat delta A kuadrat min X kuadrat, menghasilkan A kuadrat Y kuadrat plus 2AY BX cos delta plus B kuadrat X kuadrat cos kuadrat delta sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta min B kuadrat X kuadrat sin kuadrat delta. Kita pindah ruaskan yang B kuadrat X kuadrat sin kuadrat delta ke sebelah kiri menjadi A kuadrat Y kuadrat plus 2AY BX cos delta plus B kuadrat X kuadrat cos kuadrat delta plus B kuadrat X kuadrat sin kuadrat delta sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta. Kita kelompokkan yang bisa dikelompokkan A kuadrat Y kuadrat plus 2AY BX cos delta plus B kuadrat X kuadrat kali cos kuadrat delta plus sin kuadrat delta sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta. Karena cos kuadrat delta ditambah sin kuadrat delta sama dengan 1, maka menghasilkan A kuadrat Y kuadrat plus 2AY BX cos delta plus B kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta. Kemudian
B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Bisa kita pindah ruaskan menjadi B kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y kuadrat. Kemudian kita kelompokkan menjadi B kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat min Y kuadrat. Kemudian diskali silang menjadi X kuadrat per A kuadrat sama dengan B kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Untuk B kuadratnya bisa kita hilangkan 1 menjadi X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat per B kuadrat. Kita pindah ruas menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika A sama dengan B dan delta sama dengan pi per 2, maka X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat bisa menjadi X kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Jika delta hilang, maka menjadi A kuadrat Y kuadrat plus 2AY BX cos delta plus B kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat delta. Menjadi A kuadrat Y kuadrat plus 2AY BX cos delta plus B kuadrat X kuadrat sama dengan 0. Maka BX min AY kuadrat sama dengan 0. Untuk persamaan garis lurus, BX min AY kuadrat sama dengan 0, maka BX min AY sama dengan 0 dan Y sama dengan BX per A delta 0. Demikian pula fase delta sama dengan plus minus pi pada garis lurus dari komitmen yang lainnya. Y sama dengan min B per AX dan delta sama dengan plus minus pi. Gambar di atas merupakan representatif persamaan 3.27 dengan A sama dengan B. Dapat dilihat bahwa delta 90 derajat sampai 270 derajat membentuk lingkaran dan delta 180 derajat sampai 3600 derajat membentuk garis lurus. Pada umumnya osilasi dua dimensi, frekuensi angularnya untuk gerak pada arah X, Y, Z tidak harus sama, sehingga didapat persamaan 3.19 yaitu xt sama dengan A cos omega xt min alpha dan yt sama dengan B cos omega yt min beta. Osilator dua dimensi adalah contoh dari sistem di mana perubahan kecil yang sangat kecil dapat menghasilkan gerakan yang secara kualitatif berbeda. Gerakan akan berada di sepanjang jalan tertutup jika dua frekuensi sudut bisa diterima. Tetapi, jika rasio frekuensi THC sudut menyimpang dari pecahan rasional dengan jumlah yang sangat kecil, maka jalan tidak akan lagi ditutup dan akan membentuk persegi panjang. Untuk jalan ditutup, rasio frekuensi sudut harus diketahui menjadi pecahan yang rasional dengan presisi yang tak terbatas. Jika frekuensi sudut THC untuk gerakan dalam X min dan Y min arahnya berbeda, bentuk kurva Lissajous yang dihasilkan sangat bergantung pada perbedaan fase 8 sama dengan A kali B. Pada gambar di samping menunjukkan hasil untuk kasus omega Y sama dengan 20. Untuk perbedaan fasenya yaitu 0, pi per 3, dan pi per 2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.